mau tanya sama Regina dulu. Regina tahu nggak sih bahwasanya remaja perempuan yang melakukan hubungan seks di bawah umur 21 tahun itu beresiko besar untuk terkena kanker serviks. Dan kanker serviks adalah kanker penyebab kematian wanita Indonesia terbesar setelah kanker payudara. Nah, kayak gitu. Halo Sobat Vokasi, welcome to Sesi Bincang Podcast AMPM. Aku minta pendapatmu. Di sini saya Regina Gusta sebagai host untuk di podcast episode kali ini. By the way, topik yang bakal kita bahas kali ini adalah berani menjadi mahasiswa berencana. Penasaran nggak sih sama topik yang bakal kita bahas kali ini? Nah, di sini udah ada Kak Indana nih selaku Duta Genre Surakarta 2022 yang tentunya bakal nemenin kita untuk ngebahas hal-hal seputar Duta Genre dan juga bagaimana menjadi mahasiswa yang berencana. Halo Kak Indana. Halo Regina. Gimana nih kabarnya hari ini? So far so good sih, baik. Oke, karena kan akhir-akhir ini juga udah mulai masuk ke musim hujan ya. Mungkin banyak juga nih yang sakit. Apakah Kak Indana ini sehat-sehat aja nih sekarang? Alhamdulillah. Oke, baguslah kalau begitu ya Kak Indana. Nah, kebetulan Kak Indana kan di sini sebagai Duta Genre Surakarta 2022 ya. Udah kelihatan banget nih dari slayer dan juga bajunya ada tulisan Duta Generasi Berencana. Nah, kira-kira hari ini udah excited belum sih untuk datang untuk ngejelasin dan ngebahas seputar Duta Genre di IMPM ini? Tentunya udah excited banget ya, apalagi di sini mungkin aku nanti akan sedikit sosialisasi, siapa tahu teman-teman dari vokasi ada juga yang meneruskan langkah dan juga jejakku di Duta Genre. Itu baik di tingkat kota, provinsi ataupun di tingkat nasional. Wah, keren banget. Kayaknya juga kelihatannya udah excited banget nggak sih Kak Indana ini untuk menjelaskan dan memaparkan seputar Duta Genre ini ke teman-teman vokasi nih. Oke deh, kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi aja kali ya, langsung aja kita langsung mengerucutkan ke pembahasan seputar Duta Genre. Nah, kira-kira kalau dari Duta Genre itu sendiri itu apa sih Kak? Kayaknya mungkin di sini mahasiswa-mahasiswi vokasi banyak yang belum tahu apa sih Duta Genre itu. Oke, jadi genre itu adalah akronim ya dari Generasi Berencana. Ini sendiri merupakan program dari BKKBN untuk membuat kami menjadi role model agar kami bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada teman-teman sebaya dan juga remaja pada umumnya agar mereka menghindari 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Di antaranya adalah nafsa, free sex, dan juga early marriage. Wah, keren banget ternyata Duta Genre tuh artinya itu ya Kak. Iya. Aku kira awalnya tuh kayak genre, apakah genre musik gitu. Ternyata ada kepanjangannya itu Generasi Berencana. Nah, kira-kira sendiri Kak Indana ini tuh latar belakangnya apa sih kayak mau jadi Duta Genre gitu? Oke, ini semuanya berawal ketika aku bergabung di PIKR ya. PIKR ini juga programnya BKKBN yang juga punya kesinambungan sama Duta Genre. Sewaktu SMA aku pernah mengikuti Jambore PIKR Nasional dan salah satu rangkaian acaranya itu pemilihan Duta Genre Indonesia. Di situ sudah mulai tertarik tapi belum punya nyali yang begitu besar karena masih anak SMA ya kan. Setelah itu langkahku di PIKR kemudian aku lanjutkan lagi ketika masuk perguruan tinggi dengan bergabung di PIKR Cakra UNS. Di tahun pertama aku tergabung di divisi pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Kemudian di tahun kedua aku mencalonkan diri dan terpilih menjadi ketua PIKR Cakra UNS. Nah, dari situ kemudian aku punya keinginan ya untuk melanjutkan jejakku karena berkecimpung di dalam PIKR bagiku adalah bisa ngasih impact positif gitu loh ke lebih banyak orang lewat edukasinya gitu. Wah, positive vibes banget gak sih? Emang berarti udah dari SMA gitu ya Kak? Iya, dari SMA itu sudah mulai tahu tentang Duta Genre tapi masih ragu-ragu ya. Terus juga mematangkan kembali persiapan sampai di kuliah, baru di tahun kedua kuliah baru berani untuk mendaftarkan diri di pemilihan Duta Genre. Nah, kira-kira sendiri tadi kan udah dibahas, wah kayak ceritanya keren banget sih, soalnya ini sebenarnya berarti udah lama ya pengen jadi Duta Genre tapi baru berkesempatan dan kemudian berhasil juga jadi Duta Genre Surakarta di tahun 2022.
Nah, Kak Indana, kira-kira apa aja sih tahap-tahapan untuk menjadi duta genre sendiri? Wah, ngomongin tahapan aku jadi agak flashback sedikit ya, karena cukup panjang dan melelahkan. Jadi untuk tahapannya sendiri, yang pertama ada tes seleksi berkas. Setelah lulus seleksi berkas, kemudian diperbolehkan untuk ikut tes tertulis dan juga tes wawancara. Wawancara ini pun ada dua, itu ada wawancara materi sama wawancara kepribadian. Setelah itu terpilih masuk ke dalam 10 besar. Setelah itu mengikuti karantina. Di dalam karantina itu pun di antara rangkaian kegiatannya ada juga seleksi lainnya. Yang aku itu waktu itu ada uji advokasi, kemudian ada uji publik, ada juga deep interview sampai uji bakat. Jadi setelah itu baru memasuki grand final gitu. Jadi panjang banget waktu itu. Panjang banget sih ya. Aku tadi dirinci-rinci karena kayak banyak banget ya. Iya. Pusing nggak Kak Indana? Waktu itu pusing banget ya bagi waktunya, apalagi kami juga dikasih penugasan waktu pulang. Jadi pulangnya udah malam, berangkat ke sana harus subuh itu udah harus sampai ke sana, tapi kita pulang bawa PR. Waktu itu suruh bikin scrapbook yang ngisi materi tentang genre gitu. Itu 2 bulan nih dari awal sampai akhir, tapi kayaknya nggak sia-sia nggak sih Kak untuk 2 bulannya itu, karena alhasil udah jadi duta genre Surakarta 2022. Nah, kira-kira dari tadi kan udah kayak seleksinya panjang banget selama 2 bulan. Nah, pasti tentunya Kak Indana ini sendiri mendapatkan insight atau keuntungan-keuntungan sendiri menjadi duta genre. Nah, kira-kira keuntungannya selama Kak Indana menjadi duta genre selama kurang lebih 5 bulan ini tuh apa aja sih Kak? Bisa di-sharing? Oke, berbicara tentang benefit tentunya cukup banyak ya. Karena menjadi duta genre itu nggak hanya setelah grand final kemudian sudah gitu aja dapat gelar, itu enggak, karena akan ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan ya. Selain jadi lebih aktif, kontributif dan juga produktif, kita juga dibuka. Kita juga dapat peluang yang terbuka lebar dari pengalaman yang kita punya. Kayak gitu. Terus juga kita itu diberi wadah dan juga ruang yang cukup luas untuk meningkatkan dan juga mengembangkan skill yang kita punya. Karena setelah menjadi duta juga kita itu diharuskan untuk mengikuti berbagai seminar, workshop dan juga kepelatihan. Serta kami juga diwajibkan ya untuk mengabdi kepada masyarakat, memberikan pembinaan kepada masyarakat, remaja dan juga teman-teman sebaya. Kayak gitu, Regina. Keren banget sih udah jadi duta genre, jadi makin lebih produktif lagi ya Kak. Iya, bener karena banget. ikutan-ikutan kayak acara-acara event di luar gitu, sekalian juga udah nambah relasi gak sih Kak? Iya, bener banget. Bener banget. Nah, tadi kan kayak emang pengalaman yang udah didapat dan kegiatannya juga pasti udah banyak banget Kak selama 5 bulan ini. Nah, kira-kira ada gak sih Kak pengalaman yang paling berkesan sampai nggak bisa dilupain gitu selama menjadi duta genre selama kurang lebih 5 bulan ini, karena emang belum sampai 1 tahun ya. Jadi pengalamanku pastinya waktu grand final ya, karena itu adalah penentuan dari lelahnya dan juga effort yang kita keluarin selama ini. Jadi puncaknya memang di grand final. Kemudian itu yang paling gak terlupakan. Terus saya juga, aku seneng banget di duta genre karena aku diberikan suatu wadah ya untuk mengembangkan skill yang aku punya. Kayak gitu. Salah satunya adalah skill public speaking. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi secara langsung, itu kan jadi kelatih ya skill kita. Selain itu juga creative thinking skill kita jadi ada progresnya. Karena kami juga diwajibkan untuk membuat edukasi melalui konten di sosial media. Kayak gitu, Regina. Semakin aktif, semakin kreatif, semakin nambah-nambah ya Kak. Kadang juga mungkin berkesempatan menjadi pembicara ataupun mengisi materi, jadinya nambah income juga. Wah, lumayan gitu. Nambah-nambah cuan, masih jadi mahasiswa, jadi duta genre udah produktif, aktif, dan bisa juga nambah cuan dan juga relasi. Nah, kira-kira kalau duta genre sendiri ada kayak jargoman gitu ya nggak sih Kak? Ada nih, jadi Jargon oke, jargon ya, tagline, jargon sama aja ya. Jadi memang duta genre di seluruh Indonesia itu punya jargon andalan yang memang diketahui dan pastinya dihafalin sama seluruh genre yang ada di Indonesia. Bisa dicontohin kali ya? Jadi ketika aku bilang salam genre, Regina jawab salam gitu. Ketika aku bilang remaja genre, kemudian Regina bilang sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Wah, ada satu lagi. Apalagi? Ketika aku bilang genre Indonesia, Regina jawab saatnya yang muda, yang berencana. Ini adalah logo dari BKKBN. Artinya apa nih Kak? Soalnya kan ini biasanya kan tanda love gitu. Iya, ini sarang hayo itu dijadikan
logo buat BKKBN supaya kita jadi remaja yang berencana dengan kasih sayang. Keren banget ya, ini sampai segala-gala gini. Oke. Banyak Mau banget dicoba? sih. Mau dicoba? Boleh Oke. coba. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana Oh gitu. gini ya, oke. Iya. Tapi nih kira-kira Kak Indana ada nggak sih pesan-kesan gitu ya buat teman-teman gimana caranya jadi mahasiswa berencana? Karena kan tadi kita udah kayak menghindari 3 hal tadi, kayak ada nafsa, terus ada Seks bebas, dan juga pernikahan dini. Nah, mungkin bisa kasih pesan gitu ke teman-teman vokasi nih biar jadi mahasiswa berencana. Oke, untuk pesan sendiri di sini aku coba ini ya, mau tanya sama Regina dulu. Regina tahu nggak sih bahwasanya remaja perempuan yang melakukan hubungan seks di bawah umur 21 tahun itu beresiko besar untuk terkena kanker serviks. Dan kanker serviks adalah kanker penyebab kematian wanita Indonesia terbesar setelah kanker payudara. Nah, kayak gitu. Jadi dari tahu hal itu aja, ini tuh sudah membuat kita supaya kita tuh merencanakan usia pernikahan kita, kemudian kapan kita akan memasuki usia kehamilan, kemudian juga bagaimana kebutuhan gizi dan nutrisi yang harus kita penuhi untuk anak kita nanti supaya anak kita terhindar dari stunting. Jadinya keluarga kita pun akhirnya sejahtera karena kita sudah punya kematangan-kematangan itu gitu. Ini pesan-pesan buat mungkin teman-teman nih, kayaknya mahasiswa-mahasiswi vokasi kan kadang aduh capek kuliah, pengennya nikah muda aja lah, padahal mah kalau dari Duta Genre sendiri kayaknya lebih menolak ya. Bukan menolak sih, tapi dari BKKBN sendiri punya program yang namanya 2125 Keren. Jadi itu adalah usia minimal menikah ya. Jadi untuk perempuan itu adalah 21 tahun, untuk laki-laki itu 25 tahun. Dan tentunya BKKBN menetapkan usia ini bukan tanpa alasan, karena memang di usia ini sudah dianggap matang secara fisik, kemudian juga secara mental, emosional, serta finansial. Wah, bener gitu. banget sih, aku kayaknya setuju deh, kayak walaupun di undang-undang itu kan 19 tahun ya, yeah. Tapi emang untuk secara segala fisik, hal, secara fisik, finansial, kita tuh emang 21, 25. Dan juga kalau misalnya di bawah umur 21 tahun hamil seperti itu ya, sebenarnya rahim kita ini belum kuat untuk menampung janin seperti itu. Begitu juga dengan perkembangan pinggul kita, itu belum lebar secara matang sehingga nanti ketika melahirkan pun akan sulit gitu loh. Dan kesulitan melahirkan itu juga akan berdampak ke yang namanya eklamsia, jadi kejang ketika melahirkan. Kemudian ini beresiko besar dan juga bisa menyebabkan kematian ibu dan juga bayi. Ternyata kayak banyak gitu. banget resikonya ya, Iya. makanya teman-teman sekolah vokasi kayaknya kalau yang punya keinginan nikah muda kayaknya jangan Tahan dulu ya, ditunda dulu ditunda sampai dulu. semuanya matang, terutama finansial ya. Oke deh, nah itu mungkin kita tadi udah asik banget ngebahas soal menjadi mahasiswa berencana yang berani gitu kan. Terus habis itu kita juga udah ngebahas seputar Duta Genre bareng sama Kak Indana. Keren banget sih Bang. Tadi pemaparan dari Kak Indana sendiri aku jadi appreciate banget bisa hadir di sini, bisa mewawancarai, Jadi lebih bisa aware juga ya. lebih aware juga soal Duta Genre. Nah, kira-kira untuk closing statement nih, kira-kira ada nggak Kak Indana buat teman-teman sekolah vokasi yang nonton gitu? Kalau misalkan ada yang mau jadi duta genre tapi masih takut, bisa dikasih pesan-kesannya mungkin. Oke, untuk pesannya sendiri, aku Indana Ulfa, Duta Genre Surakarta, mengajak teman-teman semuanya agar membuat masa mudanya lebih berharga dan juga bermakna dengan berencana. Agar kita semua dapat bahagia di masa muda dan sejahtera di hari tua. Dan untuk pesannya, selagi masih muda, jangan takut buat nyoba, hilangin keraguan dalam diri, pede aja. Yang penting dicoba dulu, siapa tahu di sana kita bisa dapat pengalaman yang nggak pernah kita dapetin sebelumnya dan bikin diri kita berkembang lebih baik tentunya. Gitu, Regina. Keren banget ya closing statement dari Kak Indana. Nah, teman-teman vokasi yang mungkin nantinya di 2023 mau jadi Duta Genre Surakarta khususnya ya Kak Indana, jangan takut buat nyoba karena selagi masih muda ya Kak, kayak segala hal kita harus coba lah ya. Bener Salah banget. satunya adalah menjadi Duta Genre Surakarta 2023 nanti atau 2020 berapa lah seterusnya ya.
Oke deh, kita udah seru-seruan bareng, kita udah ngobrol asik dan kita juga menambah insight-insight baru seputar Duta Genre Surakarta sama Kak Indana pada episode kali ini. Nah, terima kasih Kak Indana atas waktunya udah menyempatkan diri Sama-sama. untuk hadir di podcast IMPM pada episode kali ini. Wah, insight-insightnya keren banget dan informatif banget tentunya buat teman-teman vokasi. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk saksikan sesi bincang podcast AMPM. Aku minta pendapatmu di episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru dan tentunya dengan pembahasan dan narasumber yang lebih menarik setiap hari Senin pukul 5 sore nanti. Kalau begitu, di sini saya Regina Agusta selaku host pamit undur diri dan jangan lupa ya teman-teman vokasi untuk like, komen dan juga subscribe YouTube channel Sekolah Vokasi UNS biar kamu nggak ketinggalan sama podcast-podcast berikutnya. Kalau gitu, sampai jumpa di podcast berikutnya.